Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah dengan NIM 21411040214 dari kelas 2 PAIA UIN Saizu Purwokerto. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Purwasih MPD. Di sini saya akan membahas tentang paradigma konstruktivisme dan contoh studi kasus serta analisisnya berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Selanjutnya, apa itu paradigma? Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Lalu, sejarah konstruktivisme. Konstruktivisme pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Bergen dan Thomas Luckmann, lalu dikembangkan oleh Jas Daly dan rekannya pada tahun 1970-an. Paradigma konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal oleh George Kelly. Lalu apa sih paradigma konstruktivisme? Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Selanjutnya, karakteristik paradigma konstruktivisme. Pertama, cara pandang terhadap realitas kebenaran diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Kedua, meletakkan peneliti sebagai fasilitator yang memberi alternatif dan kemampuan merekonstruksi setiap pemikiran. Dan yang terakhir, hubungan peneliti dan objek penelitian bersifat interaktif dan hasil perumusan ilmu pengetahuan bersifat interpretatif subjektif. Karakteristik tersebut sesuai dengan contoh studi kasus yang saya ambil dari Jurnal Nusa volume 12 nomor 1 Februari 2012 dengan judul Kesenian Tradisional sebagai Sarana Strategi Kebudayaan di Tengah Determinasi Teknologi Komunikasi yang ditulis oleh Agus Maladi Irianto dengan instansi Universitas Diponegoro. Jurnal ini termasuk pada paradigma konstruktivisme karena di dalamnya memuat ontologi, epistemologi, dan metodologi yang sesuai dengan konstruktivisme. Selanjutnya, kita akan membahas aspek ontologi. Jurnal tersebut membahas mengenai identitas kultural masyarakat Indonesia dan strategi kebudayaan Indonesia melalui kesenian tradisional berbasis multimedia. Dengan objek warga Pekalongan dan Jepara sebagai perwakilan warga pesisiran, serta warga Blora dan Banyumas sebagai perwakilan warga pedalaman. Selanjutnya, peneliti prihatin terhadap eksistensi kesenian tradisional saat ini yang seharusnya terimajinalisasi namun dianggap kurang memenuhi tuntutan standar industri pariwisata yang merupakan anak kandung dunia global. Rumusan masalah jurnal tersebut adalah bagaimana revitalisasi kesenian di tengah determinasi teknologi komunikasi dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek epistemologi. Penelitian ini menggunakan teori dan pendekatan fenomenologi yang merupakan bagian dari paradigma konstruktivisme, di mana subjek penelitian akan merasakan atau melakukan kegiatan secara subjektif setelah mendapat pengalaman. Pengalaman ini berasal dari penyuluhan mengenai strategi dan pengembangan kesenian tradisional di tengah determinasi teknologi informasi. Hasil tingkah laku dari subjek inilah yang menjadi sentral penelitian. Yang terakhir, pembahasan tentang aspek metodologi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam paradigma konstruktivisme, di mana
mana peneliti fokus pada intuitif tingkah laku yang nantinya dihasilkan dari edukasi yang dilakukannya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini yang berusaha memahami secara mendalam dan holistik terhadap sejumlah fenomena yang dipelajari dan bukan untuk menguji hipotesis yang diajukan berdasarkan model rumus-rumus statistik. Untuk mendapatkan data tersebut, langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan focus group discussion atau FGD. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.